Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di The St. Regis, Jakarta pada Rabu malam 15 Oktober 2025. Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 7 dan langsung disambut hangat oleh Steve Forbes, pendiri dan pemimpin majalah bisnis ternama asal Amerika Serikat, Forbes Magazine. Kehadiran Prabowo dalam forum para pemimpin dunia bisnis ini menandai momentum penting bagi posisi Indonesia di mata komunitas ekonomi global. Dalam suasana penuh keakraban, Steve Forbes mengantarkan Prabowo ke meja utama tempat jamuan makan malam berlangsung. Menariknya, keduanya tampil kompak mengenakan batik Indonesia, mencerminkan penghormatan terhadap budaya nasional. Di meja utama, Prabowo duduk bersama Steve Forbes, CEO Forbes Asia William Adamopoulos, serta adik kandungnya, Hashim Joyo Hadikusumo. Perbincangan santai pun mengalir sebelum sesi diskusi resmi dimulai. Usai jamuan makan malam, Prabowo dan Steve Forbes naik ke panggung utama untuk berbincang di hadapan para undangan. Diskusi ini menjadi sorotan utama malam itu. Steve Forbes membuka percakapan dengan meminta Prabowo menceritakan pengalaman masa mudanya yang disebutnya menakjubkan dan penuh pelajaran hidup. Menjawab itu, Prabowo mengenang masa kecilnya yang berpindah-pindah negara karena mengikuti sang ayah, Somitro Joyo Hadikusumo, yang kala itu hidup dalam pengasingan akibat konflik politik di era Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Saya mengikuti ayah saya, tentu saja bersama keluarga. Ayah saya saat itu diasingkan karena alasan politik. Beliau adalah penentang Presiden Soekarno, sehingga kami harus meninggalkan Indonesia dan terus berpindah tempat, ujar Prabowo mengenang. Selama masa pengasingan, keluarga Prabowo hidup berpindah-pindah hampir setiap 2 tahun sekali. Pengalaman ini, menurutnya, membentuk cara pandangnya terhadap dunia dan memperkaya perspektifnya tentang ekonomi, sosial, dan kepemimpinan. Kemanapun ayah saya pergi, kami ikut. Setiap 2 tahun, kami pindah ke negara baru. Itu membentuk saya menjadi pribadi yang adaptif, kata Prabowo. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengisahkan perjuangan Somitro Joyo Hadikusumo sebagai seorang ekonom nasionalis yang sangat berpengaruh pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Somitro dikenal sebagai tokoh Partai Sosialis Indonesia sekaligus pendukung ekonomi nasional yang berpihak pada rakyat. Ayah saya menempuh pendidikan di Belanda dan lulus di usia 40 tahun. Beliau seorang sosialis, tapi juga realistis. Ia berhubungan dengan banyak kalangan, termasuk para pemimpin bisnis dan kapitalis di Amerika Serikat, demi kepentingan bangsa, jelas Prabowo. Prabowo bahkan menuturkan bahwa sang ayah sempat melobi kalangan bisnis Amerika di New York, termasuk membantu perusahaan besar seperti 20th Century Fox, guna memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan dunia internasional. Dari kisah hidup itulah, Prabowo menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara ideologi dan pragmatisme ekonomi. Saya percaya yang terbaik bagi Indonesia adalah ekonomi campuran mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Kita harus fleksibel dan menemukan jalan tengah. Pandangan Tony Blair tentang third way cukup relevan bagi kita, tandas Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo juga mengenang saat terakhir dirinya tinggal di Inggris sebelum akhirnya kembali ke Indonesia pada tahun 1968. Saat itu, kepemimpinan nasional telah beralih dari Soekarno ke Soeharto. Ketika Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto, ayah saya dipanggil kembali ke tanah air untuk bertugas di pemerintahan. Dari situlah saya juga pulang dan memulai perjalanan saya di Indonesia, ungkap Prabowo. Kisah ini menutup sesi diskusi hangat antara Prabowo dan Steve Forbes. Para hadirin memberikan tepuk tangan panjang, menandai apresiasi atas kisah inspiratif yang tidak hanya menggambarkan perjalanan pribadi, tetapi juga refleksi tentang identitas, perjuangan, dan arah masa depan ekonomi Indonesia. Dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Forbes Global CEO Conference 2025, Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai kekuatan ekonomi baru di Asia yang berkomitmen pada pembangunan berkeadilan dan kolaborasi global. Thank you very much, Mr. President. Thank you for Thank you. Thank you very much. Sini ya. Thank you.
kasih.